Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul 'aliim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan curahan karunia kepada kita dengan berbagai macam fasilitas dan sarana serta prasarana yang Allah berikan kepada kita dalam rangka penghambaan kita kepadanya, dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang selalu senantiasa mendambakan pertolongan dan syafaatul udmanya nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini berbagai macam amal ibadah kita yang kita lakukan semoga senantiasa dan penerimaan Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang sifatnya bersifatnya fisik dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Terkait masalah ibadah, ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah definisi ibadah itu sendiri. Para ulama mendefinisikan ibadah seperti ini: al ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahiran wa batinan. Jadi pengertian ibadah itu adalah setiap ismun jami'un, setiap nama atau setiap hal yang dapat mendatangkan yang membuat Allah senang dan Allah ridho terhadap hal tersebut, minal aqwali dari ucapan, wal af'al dan tindakan, dhahiran baik sifatnya dhahir, wa batinan dan juga sifatnya batin. Jadi apabila kita lihat masalah definisi ibadah ini, jadi ada tataran-tataran ibadah yang harus kita imbangi, yang harus kita lengkapi. Pertama adalah ibadah yang sifatnya aqwal dan juga sifatnya af'al, dan juga ibadah yang sifatnya dhahir dan juga batin. Kemudian ada mungkin terbesit dalam pikiran kita, manakah yang paling penting, ibadah dhahir atau ibadah batin? Maka di sini dua-duanya juga penting untuk kita lakukan, baik ibadah sifatnya dhahir dan juga ibadah sifatnya batin. Tetapi apabila lihat tentang masalah ibadah ini, yang paling utama adalah tentang masalah ibadah batin. Karena apabila sebuah ibadah yang sifatnya dhahir, apabila tidak diikuti, tidak dilandasi, tidak dibanding dengan ibadah batin, maka ibadah dhahir bisa gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya yasla fikum rajulun min ahlil jannah. Jadi ini yang pertama dalil tentang masalah pentingnya ibadah batin daripada dalam rangka menyelimuti ibadah dhahir kita. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menyampaikan hadis ini sampai-sampai dia jatuh pingsan. Kenapa? Saking beratnya menyampaikan hadis ini. Yang pertama ada bahasanya hadis ini saking beratnya menurut Abu Hurairah. Kenapa? Isinya adalah bahwasanya inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah salasah, bahwasanya ada 3 golongan orang yang akan pertama kali masuk dalam neraka. Siapakah dia? Apakah dia pembunuh
apakah dia pemabuk, apakah dia penzina, apakah dia koruptor atau sebagainya. Ternyata bukan. Yang pertama adalah seseorang yang mati di jalan Allah, seorang yang mati berjuang di jalan Allah, atau seseorang yang mati syahid dalam mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, "Ma fa'ala fi?" Apa yang telah engkau lakukan di dunia? Kemudian orang ini menjawab, "Wahai Allah, aku berjuang di jalanmu dalam rangka membela agamamu sampai aku terbunuh." Kata Allah, "Fika?" Untuk siapa? Kata pemuda ini, "Untukmu ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, engkau berbohong." Nah, ingat ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, apabila ada seorang hamba didebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah orang itu." Nah, ini oleh Allah didebat, "Kadzabta, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau berjuang, engkau berperang di jalan dalam mereka membela agamaku, itu bukan untukku, tapi karena kamu supaya sebut menjadi orang yang pemberani, dan sungguh itu udah engkau dapatkan ketika engkau di dunia." Maka Allah Subhanahu wa taala menyeret orang ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad adalah puncaknya ibadah sunnah di dalam Islam. Tetapi kalau niatnya ibadah dohirnya betul, dia berjuang sampai dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ibadah batinnya tidak melengkapinya, tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah seseorang yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya lagi, kemudian mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya lagi. Ini sungguh luar biasa. Dakwah itu luar biasa. Tidak diikuti ibadah batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang kaya raya yang diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga adalah dia dipakai orang yang kaya raya yang membangun masjidkah, membangun pesantrenkah, membangun fasilitas. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang kaya raya yang menjadi seorang dermawan yang begitu luar biasa. Kemudian dan golongan yang ketiga adalah dimati kemudian dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah engkau lakukan, kata Allah. Dan golongan yang ketiga adalah ini menjawab, orang yang kaya raya yang memakan nikmat yang dan golongan yang ketiga adalah orang yang kaya raya yang berbagai macam masjid, kata Allah Taala. Untuk siapa? Dan golongan yang ketiga adalah orang yang kaya raya yang Allah kadzabta, engkau berbohong. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang kaya raya yang tapi supaya kamu disebut menjadi seorang dermawan. Dan itu sudah. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang kaya raya, golongan ini pun juga diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Ketiga adalah orang yang kaya raya yang dohir penting sekali, penting untuk kita lakukan. Tapi golongan yang ketiga adalah orang yang kaya raya yang
Hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang disampaikan. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang kaya raya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan golongan yang ketiga atas segala kehilapan adalah orang yang billahi taufiq wal hidayah yang kaya raya yang dia Assalamualaikum warahmatullahi